warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak, untuk memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Tujuan kita menyanyikan lagu ini agar menumbuhkan rasa patriotisme kalian dan kita semua ini, dan bisa menumbuhkan cinta tanah air. Ya, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila yang akan Ibu pimpin sendiri. Ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baiklah anak, kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila tadi. Untuk kegiatan selanjutnya, siapa anak-anak itu yang tidak hadir hari ini? Siapa teman kalian tidak hadir hari ini, nak? Dara. Dara, kemana Dara? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Nanti bilang sama Daranya ya. Besok kita sekolah lagi ya, nak ya. Nah, baiklah anak-anak, pagi ini pembelajaran kita tentang tema 1, pembelajaran 1 di kelas 4 ini adalah jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita. Ayo, Ibu mau tanya, apa-apa aja pekerjaan yang ada di sekitar tempat tinggal kita ini? Kerja cari ikan, Bu. Iya, kerja cari ikan. Cari ikan tempatnya di sungai atau di laut. Pekerjaan itu disebut pekerjaan apa? Nelayan. Iya, nelayan. Ayo, apa pekerjaannya lagi? Pertamina. Kerja Pertamina. Pertamina itu nama PT-nya. Apa nama pekerjaannya? Apa nama pekerjaannya? Karyawan. Nah, yuk apa lagi? Tukang dodos. Iya, tukang dodos. Bagus. Disebut tukang dodos itu nama pekerjaannya apa? Petani. Iya, petani. Baiklah, untuk pembelajaran kita hari ini, tujuannya agar kalian tahu bagaimana keseimbangan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke? Baiklah anak-anak, kegiatan kita pada hari ini adalah nanti Ibu suruh kalian duduk di dalam kelompok masing-masing. Nanti Ibu akan menampilkan video pada laptop Ibu. Anak-anak
hidup dengan penahan udara yang baik, memanfaatkan tumbuhan sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan, pembudidayaan berbagai macam jenis tumbuhan. Tanah. Walaupun kita sangat mudah menemui tanah, namun kita tetap harus menjaga kelestariannya, teman. Dengan cara tidak mencemari tanah dengan sampah dan zat kimia berbahaya. Melakukan pembersihan tanah secukupnya secara teratur. Melakukan rotasi tanaman. Air merupakan sumber daya alam yang sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari, teman. Maka dari itu, kita harus melestarikannya dengan cara tidak menutup semua permukaan tanah dengan aspal agar air dapat meresap ke dalam tanah. Tidak mencemari wilayah perairan dengan sampah dan zat kimia berbahaya. Membuat waduk untuk menampung aliran air sungai. Udara. Udara termasuk sumber daya alam loh, dan pastinya kita harus menjaga dan melestarikannya dengan cara mengurangi dan menghindari penggunaan gas-gas kimia berbahaya seperti petrol, melakukan penyaringan asap pabrik sebelum dilepas ke udara, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Bahan tambang merupakan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui, teman. Kita harus bijak dalam menggunakannya dan wajib menjaga. Tengok video tadi? Banyak pelajaran yang kalian dapatkan dari situ? Banyak. Ya, kalian simak baik-baik videonya. Ayo, dari video tadi. Apa itu sumber daya alam? Ayo, siapa yang cerita? Iya, Kak Irin. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan digunakan memenuhi kebutuhan hidup manusia. Iya, sumber daya alam itu semua yang ada di alam ini yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi kita harus pandai-pandai menggunakan sumber daya alam. Agar apa? Sumber daya alam itu tidak habis. Ya. Nah, dari video tadi yang kalian tengok tadi, apa contoh-contoh sumber daya alam yang ada di dunia ini? Ya. Iya, Mirta, ayo. Contoh sumber daya alam adalah tumbuhan, Iya. air, angin, dan bahan tambang. Iya, apa contoh sumber daya alam yang ada? Nah, tumbuhan. Apa lagi tadi, Mirta? Hewan lagi. Air, angin, dan barang tambang. Ya, tumbuhan. Kalau kita tidak bisa menggunakannya dengan baik, lama-lama tumbuhan itu akan habis. Bisakah kita bertahan hidup? Tidak bisa. Air. Kita harus bisa menjaga keadaan air itu. Kita dalam hidup ini perlu air bersih. Kalau tidak ada air bersih, kehidupan manusia tidak akan berlangsung dengan lama. Ya. Anak-anak, untuk selanjutnya Ibu akan menampilkan video lagi tentang si monyet yang suka buang sampah sembarangan. Monyet ini tidak suka kebersihan dan suka merusak alam. Ayo sama-sama kita saksikan video ini. Ya, saksikan videonya. Ya. Halo teman-teman, hari ini Bunda akan membacakan sebuah dongeng. Ayo kita dengarkan. Bunda, ya. Kisah sopan santun sang hutan. Hutan tropis adalah tempat yang indah dan hijau. Udara dan lingkungan di sekitar hutan sangat bersih. Seekor kelinci
menikmati rasanya yang renyah. Akan tetapi, semuanya berubah dalam semalam ketika Rafa di tempat tidur tertidur lelap. Di keesokan harinya, ketika tiba waktunya untuk menikmati sebuah sarapan wortel yang lezat, Rafa melihat sesuatu yang sangat memalukan. Ada yang sembarangan membuang bungkus permen di kebun sayurnya. Rafa bahkan lebih terkejut lagi ketika dia melihat ada ratusan bungkus permen di mana-mana. Setelah berpikir sejenak, Rafa memutuskan untuk mengikuti jejak dari sampah-sampah itu. Rafa sangat yakin jejak sampah itu akan membawanya kepada pelaku pembuang sampah. Jejak itu membawanya ke sebuah pohon besar dengan banyak tumpukan bungkus permen di bawahnya. Hei, gimana ya yang membuat sampah di kebunku? Kok tidak dilihat pada hidupnya? Rafa bertanya-tanya dengan kecewa. Kelinci mendongak dan menemukan jawaban tepat di atas kepalanya. Di sebuah ranting pohon besar itu, duduklah seekor monyet yang tidak punya sopan santun. Monyet itu terlihat sedang melahap permen dan membuang bungkus permennya di tanah tanpa memerlukan sekitarnya. Hei, kamu! Kenapa kau membuat sampah sembarangan di hutan kami? Hentikan itu sekarang juga. Rafa menangis marah kepada monyet. Tertangkap basah, monyet pun menjadi sangat ketakutan. Dia pun lari secepat yang dia bisa, melupakan semua permen-permennya. Kelinci tidak bisa mengejarnya karena monyet melompat dengan lincah dari pohon ke pohon. Akan tetapi, karena ketakutan yang terus melanda, monyet pun kehilangan kontrol setelah beberapa saat dan jatuh jungkir balik ke tanah, sampai pada akhirnya dia terjebak dalam jaringan tanaman berambat dan cabang-cabang pohon. Monyet mencoba melepaskan dirinya, akan tetapi bisa saja ada seorang pun untuk menolongnya. Monyet sudah kehilangan semua harapannya. Sampai tiba-tiba Rafa muncul dari balik semak-semak. Rafa mendekat dan bertanya, Hei, monyet, kenapa kamu memiliki sopan santun yang jelek? Kenapa kamu berpikir kamu bisa membuang sampah dimanapun kamu mau? monyet tidak bisa berkata-kata dan hanya bisa membuat muka karena merasa sangat malu. Tante jangan khawatir. Kata Rafa menenangkan. Aku akan melepaskanmu. Semua akan baik-baik saja. Rafa pun membantu monyet untuk melepaskan diri turun ke tanah dan bertanya, Sekarang, siapa kamu? Bersihkan sampah-sampah itu. oh betapa malunya yang dirasakan monyet. Dia tidak berani berkata-kata dan langsung membersihkan sampah-sampah itu. Monyet berhasil membersihkan semuanya. Tidak tersisa satupun sampah sampai hutan itu terlihat bersih seperti semula.
Ayo, saling berdiskusi. Jangan kerjakan sendiri-sendiri ya. Saling berdiskusi. Ya, ayo saling berdiskusi. Ayo saling berdiskusi. Ya. Apa, Ayana? Iya, Yasin. Ya, kerjasamanya Yasin. Ini Bu nilai loh kerjasama kalian tuh. Ya, bagaimana kelompok kedua? Terus kerjakan ya nak ya. Ya, kerjasamanya ya, diskusikan dengan baik. Ya, pematanya. Ya, catatannya. Ya, lanjut ya, kerjakan. Ya, ya baca yang baik ya. Baca baik-baik, nampak perintahnya. Oh, bagus. Kelompok satu udah hampir selesai. Ayo kelompok yang lain. Ya.
Ayo silakan diskusikan di dalam kelompoknya masing-masing. Ya, apa nak? Apa? Ikut nanti kita kerjakan ini ya, kerjakan dulu langkah-langkah yang akan harus kalian buat nanti. Bagaimana kalian mau membuat ini? Tuangkan dulu di LKPD-nya. Iya. Iya nak. Ya, apa tujuannya kamu buat itu? Nah, baca itu Bapak ya. Ya anak, permisi. Ya silakan. Apa Pak? Permisi. Apa tuh? Ya, diskusikan bagaimana nanti kalian akan merancang itu. Ayo diskusikan.
Ya nak. Iya. Ah, iya sesuaikan ya kelas. Iya. Ah, iya.
langkah dari percobaan agar sampah tidak berserakan. Waktu percobaan 10 menit. Alat dan bahan: pipet, gunting, lem, koran, kardus, tusuk sate. Kerja langkah kerja: memotong kardus, memotong koran, menempel koran pada kardus, membuat tutup, memotong pipet. Inilah hasil story yang kami buat. Menilai tokoh dalam cerita. Kelinci yang rajin, yang suka merawat alam. Pendapat kami, sifat kelinci baik karena dia suka menanam sayuran dan suka merawat lingkungan hutan. Adakah kelompok lain yang ingin menanggapi hasil dari kelompok 1? Dari Ibu. Ayah, kelompok 2, ayo nak silakan kelompok 2 tanggapi. Tanggapi siapa? Mari aja yang menanggapi. Ya, mari. Ya. Apakah tujuan cerita dongeng itu mengajarkan kita tidak membuang sampah sembarangan? Ya, agar kita membuang sampah pada tempatnya dan lingkungan sekolah menjadi bersih. Iya, bagus. Kasih tepuk tangan. Bagi kelompok yang sudah memberi tanggapan dan bagi kelompok 1 yang sudah memberikan jawabannya dengan baik. Ada lagi tanggapan dari kelompok lain? Cukup? Cukup. Ya, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah berhasil mengerjakan tugas pada hari ini dengan baik. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada kelompok 1. Silakan duduk ke dalam bangku sana. Mulai. Ya, kelompok mana lagi yang ingin menampilkan hasil diskusi kelompoknya tadi, kerja kelompoknya? Iya, kelompok 2. Ya, silakan. Ibu. Kalau ini kenapa bukannya? Ini arah kenapa bukannya? Ya, ini arah ke sana. Putar badan kamu arah ke sana, sayang. Iya, nak, bukannya macam cahaya di sana. Sini. Ayo, silakan kelompok 2 bacakan hasil diskusi. Nama percobaan Ya. membuat tong sampah dari karton. Ya, Pak Il, dengarkan nak. Tujuan percobaan untuk membuat tong sampah agar sampah tidak berserakan. Waktu percobaan 10 menit. Alat dan bahan